Selamat sore, puji Tuhan, haleluya. Hari ini seluruh umat Kristen di dunia memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Oleh kemurahan Tuhan, kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah peringatan sore ini, walaupun melalui live streaming. Selanjutnya, kita akan mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Saya mohon untuk bersama-sama berdiri, berdoa, mohon Tuhan Yesus memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Sebelum berdoa, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian pembukaan, Ku Masuk Ruang Kudus dengan Darah Anak Domba. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa.
Bapa kami yang di surga, saat ini kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu untuk menyembah. Sebelum kami mempersembahkan puji-pujian di dalam ibadah sore ini untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, sucikan, layakkan, penuhi dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap puji-pujian yang kami persembahkan, yang keluar dari bibir mulut kami, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi yang mendengarnya. Mari Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan selanjutnya nanti puji-pujian akan dipimpin oleh Ibu Susi. Kita akan sama-sama nyanyikan pujian segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib dan kita menang bersama-sama Tuhan. Kita pujikan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan vokal grup dari Jemaat GPDI Wirosari. Kepada yang bertugas untuk memuji Tuhan, silakan maju ke depan.
Puji Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Dalam ibadah live streaming ini semua serba terbatas, tetapi tidak ada yang bisa membatasi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita pujikan, pujian untuk firman Tuhan, kemenangan terjadi di tempat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Keyakinan kami saat ini Engkau ada hadir di tengah kami dan di dalam kehidupan kami masing-masing. Karena Engkau Tuhan yang memiliki kuasa yang tak terbatas. Tiba saatnya kami menerima berkat firman Tuhan. Sucikan, penuhi dan urapi kami dengan Roh Kudus, agar firman-Mu tidak lalu begitu saja dari hidup kami, tetapi Tuhan tanamkan di dalam setiap hati kami masing-masing.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Maka untuk mendasari pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, saya akan membacakan teks firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Setelah 40 hari, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia mengumpulkan mereka di Bukit Zaitun. Di situ dia memberikan pesan yang terakhir kepada mereka. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah berkata demikian, Tuhan Yesus mulai terangkat ke surga. Murid-muridnya terheran-heran melihat Tuhan Yesus naik ke langit, mulai tertutup awan, kemudian mulai hilang dari pandangan mata mereka. Sementara murid-murid terus menatap ke langit, tiba-tiba ada dua orang yang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kenaikan Tuhan Yesus sangat mengherankan, karena murid-murid Yesus menyangka bahwa Kristus akan memulihkan kerajaan bagi Israel, yakni ia akan menjadikan bangsa Yahudi sebagai bangsa yang besar dan penting di antara bangsa-bangsa lain. Seperti pada masa Daud dan Salomo, Asa dan Yosafat, ia akan memulihkan tongkat kerajaan dan lambang pemerintahan kepada Yehuda. Padahal Kristus datang untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Dan itu adalah kerajaan surga, bukan untuk memulihkan kerajaan bagi Israel, kerajaan dunia. Judul pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah kenaikan Yesus yang mengherankan. Mengapa kenaikan Yesus Kristus mengherankan? Karena apa?
Yang dipikirkan murid-murid adalah jauh panggang dari api. Sebelum Yesus naik ke surga, para murid masih menaruh harapan agar Yesus menjadi raja untuk memulihkan kerajaan Israel. Harapan murid-murid itu diungkapkan di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kalau Yesus menjadi raja, memulihkan kerajaan bagi Israel, tentu murid-muridnya memiliki harapan akan menduduki jabatan pada posisi-posisi penting dan hidup di dalam kemakmuran secara materi. Ada perbedaan pola pikir yang jauh antara apa yang dipikirkan murid-muridnya dengan apa yang dipikirkan Yesus. Oleh sebab itu, di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9 dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Murid-muridnya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi dan tidak perlu. Karena memulihkan kerajaan bagi Israel itu adalah hak Allah Bapa yang mengetahui serta menetapkan masa dan waktunya menurut kuasanya. Sedangkan Yesus memikirkan hal-hal yang bersifat rohani yang sangat penting dan sangat perlu untuk dipikirkan. Yesus pernah memarahi Petrus di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 33. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid berpikir bahwa mereka telah ditinggalkan oleh Yesus dan hidup mereka tanpa pengharapan. Tetapi kenyataannya tidak seperti yang dipikirkan oleh murid-muridnya. Jauh panggang dari api. Malahan setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya diberi kuasa, dijadikan saksi dan menerima janji bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah terangkat ke surga meninggalkan mereka akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang mereka lihat saat dia naik ke surga. Ini rahasia besar bagi orang-orang beriman. Ini merupakan rahasia besar bagi orang-orang beriman. Jadi, mengapa kenaikan Yesus mengherankan? Kenaikan Yesus mengherankan karena yang pertama, orang beriman menerima kuasa. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus meminta kepada para murid agar tetap berada di Yerusalem, menantikan janji Bapa untuk menerima baptisan Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus mengetahui para murid tidak akan mampu menjadi saksi tentang semua yang telah mereka lihat.
mereka dengar dan alami bersama Yesus tanpa terlebih dahulu diperlengkapi oleh kuasa dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Yesus sendiri tidak memulai pelayanannya sampai Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-38. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 dijelaskan. Dan ketika tiba hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah, atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga, setelah bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, maka para murid menerima penggenapan janji Bapa, yaitu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, di mana ada unity sejati di antara orang percaya, di mana ada kesatuan sejati di antara orang percaya, maka di situ berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Mazmur 133. Di situ berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Di situ Roh Kudus yang merupakan janji Bapa dikaruniakan. Baptisan Roh Kudus diberikan bagi para murid pada waktu itu. Dan bagi kita yang hidup sekarang untuk menerima kuasa. Dalam bahasa Yunani dikatakan dunamis. Yang dimaksud dengan menerima kuasa. Dunamis dalam bahasa Indonesia adalah merupakan akar kata dari dinamit. Yang dimaksud dengan menerima kuasa adalah kemampuan adikodrati, kemampuan supernatural, kemampuan supranatural. Adalah kemampuan melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Contohnya, Petrus dari seorang yang pengecut karena menyangkal Yesus, setelah dibaptis dengan Roh Kudus, menjadi seorang yang sangat berani berkhotbah tentang kebangkitan Yesus. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-32. Sehingga melalui khotbah yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus tersebut menghasilkan pertobatan 3.000 jiwa dibaptis. Kuasa adikodrati adalah kuasa untuk mengadakan mujizat, mengusir roh jahat, dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kekuatan adikodrati adalah kekuatan untuk menghadapi segala macam perkara dan keadaan. Contohnya Paulus yang cakap menanggung segala perkara. Baik hidup dalam kekurangan, dalam kelebihan, dalam aniaya, menyangkal kedagingan, menghadapi berbagai rintangan dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah menjadi lemah dan mundur dari mengiring Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus, kita diperlengkapi dengan semua yang kita perlukan untuk menjadi saksi, memberitakan karya keselamatan dan kuasa kebangkitan Kristus, serta menegakkan kerajaan Allah di bumi ini dengan keefektifan yang besar. Bersyukur kita juga menerima kuasa Tuhan melalui Roh Kudus. Kemampuan adikodrati yang tidak bisa dilakukan manusia biasa. Mengusir roh jahat dan menghadapi semua perkara dan masalah-masalah yang besar di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenaikan Yesus Kristus mengherankan karena orang beriman menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi-saksi Tuhan adalah tugas setiap orang yang beriman. Tuhan juga berfirman di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat yang ke-10 bagian A, dikatakan demikian. Kamu inilah saksi-saksiku dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Saya ulangi. Kamu inilah saksi-saksiku dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebenarnya, sejak di dalam zaman Alkitab Perjanjian Lama maupun di dalam zaman Alkitab Perjanjian Baru, menjadi saksi-saksi Tuhan adalah menjadi tugas kewajiban kita bersama sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap orang Kristen sebagai orang yang beriman kepada Kristus berperan menjadi saksi di tengah dunia ini. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang percaya adalah garam dunia dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Dengan demikian, kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia yang belum beriman kepada Tuhan. Tugas saksi adalah memberi kesaksian tentang apa yang dialami, dilihat dan dirasakannya secara pribadi. Bukan menceritakan pengalaman orang lain. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul agar mereka memperoleh kuasa untuk menjadi saksi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita melihat bahwa masih banyak orang Kristen yang beriman kepada Kristus, hidupnya tidak menjadi saksi yang baik bagi orang lain. Mungkin kita pandai merangkai kata saat bersaksi di depan jemaat, tetapi sesungguhnya kita belum sepenuhnya menjadikan hidup kita benar-benar sebagai saksi. Jadi banyak orang Kristen pandai bersaksi, tetapi tidak menjadikan hidupnya sebagai kesaksian. Menjadi saksi bukan dengan perkataan semata, tapi juga harus melalui kehidupan kita secara nyata. Jadi orang lain dapat melihat kehidupan Kristen itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Ucapan dan perbuatan kita selaras, tidak ada perbedaan, dan kesemuanya itu mencerminkan bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Seorang saksi pasti akan sangat antusias untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitar tentang pengalaman hidupnya di dalam Tuhan, sehingga orang lain boleh mengenal Kristus melalui kehidupannya. Jika kekristenan kita biasa-biasa saja dan tidak jauh berbeda dengan orang dunia, maka kita pun akan mengalami kesulitan untuk bersaksi. Karena menjadi saksi berarti iman dan juga nilai-nilai kebenaran Kristus tidak disembunyikan, tetapi justru dinyatakan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Ternyata tidak mudah,
tidak gampang menjadi saksi bagi Kristus untuk dunia ini. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kehidupan kita sebagai saksi-saksi Tuhan digambarkan sebagai terang yang bercahaya di depan orang. Terang yang bercahaya di depan orang itu memiliki pengertian, yaitu berbicara tentang kebaikan kita. Orang-orang beriman kepada Tuhan harus memiliki kehidupan yang baik, perilaku yang baik, perkataan yang baik, pola pikir yang baik. Sehingga dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan kita yang baik akan menjadi satu perbuatan yang menjadi berkat untuk orang lain. Tetapi bukan saja untuk menjadi berkat bagi orang lain. Perbuatan kita yang baik itu juga merupakan perbuatan yang mempermuliakan nama daripada Allah Bapa kita yang di surga. Yang ketiga, kenaikan Yesus Kristus mengherankan karena Yesus akan datang kedua kali seperti waktu ia naik ke surga. Dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berikut Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11 berkisah tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Di latar belakangi pertanyaan para murid, apakah Yesus mau memulihkan kerajaan Israel di masa ini? Sebuah pertanyaan yang merindukan kemakmuran dan kejayaan Israel secara lahiriah. Namun jawaban Yesus sangat jelas bahwa urusan pemulihan Israel, Yesus memberi makna rohani, bukan lahiriah, adalah kedaulatan Allah. Dan mereka tidak perlu mengetahuinya. Pemulihan kerajaan bagi Israel itu nanti, yaitu pada kedatangan Yesus kedua kali, yang waktunya tidak diketahui siapapun, selain yang mengetahui adalah Allah Bapa yang di surga. Matius 25 ayat yang ke-13. Yang penting bagi murid-murid adalah menjadi saksi Yesus Kristus dimanapun berada dan kapanpun diperlukan. Sebagai saksi Yesus Kristus, maka mereka akan dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan diri sendiri. Dan menjadi saksi adalah panggilan bagi setiap orang percaya dalam sepanjang zaman. Orang percaya di seluruh dunia dipanggil untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Inilah yang terpenting dan menjadi urat nadi seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. Setelah mengatakan apa yang akan terjadi,
Dan apa yang menjadi panggilan bagi murid-murid, yaitu memberitakan Injil, maka Yesus terangkat dan awan menutupinya. Tentu saja itu menciptakan kekaguman bagi murid-murid. Mereka terpana menatap ke atas. Lalu tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat Tuhan dan berpesan, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kalimat ini sangat jelas dan mudah untuk dicerna, dan mudah untuk dimengerti, dan mudah untuk dipahami. Yaitu sama seperti dia naik melintasi awan, begitu juga dia datang melintasi awan. Alkitab sudah berulang kali mengatakan hal tentang awan itu. Matius 24 ayat 30. Kemudian Lukas 21 ayat 27. Markus 13 ayat 26. Wahyu 1 ayat 7. Dan 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Sama seperti dia naik melintasi awan, begitulah dia datang kembali pada kali yang kedua juga melintasi awan. Ini menjadi petunjuk penting tentang kedatangan Tuhan yang telah digambarkan, sebagaimana yang telah terjadi dan disaksikan oleh para rasul. Hanya saja waktunya tetap misterius, karena yang tahu hanya Allah Bapa yang di surga. Untuk itu kita harus siap. Kita harus siap sedia menunggu kedatangan Tuhan. Dengan duduk diam di kaki Tuhan, taat dan setia melakukan firman-Nya. Kesimpulan. Kenaikan Yesus Kristus mengherankan karena pertama, orang beriman menerima kuasa. Orang beriman menerima kuasa pada saat dipenuhi Roh Kudus. Oleh sebab itu, betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Yang kedua, orang beriman menjadi saksi Kristus. Ini adalah tugas tanggung jawab orang beriman selama hidup di dalam dunia ini. Menuntun jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan agar diselamatkan. Ketiga, Yesus akan datang kedua kali seperti waktu ia naik ke surga, adalah untuk memenuhi harapan murid-muridnya dan harapan setiap orang yang beriman. Yesus datang kedua kali untuk memerintah sebagai raja di atas segala raja di dalam kerajaan 1000 tahun damai yang bersifat rohani. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Sebelum doa penutup dan doa berkat, mari kita berdiri. Kita nyanyikan pujian Kapan Yesus Kembali. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku
sudah bertemu, hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu, hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Amin Tuhan. Ke dalam dunia ini. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Betapa senang hatiku, betapa bahagianya kami Tuhan saat Engkau datang kembali pada kali yang kedua, saat kami berjumpa dengan Engkau. Rindu pada Yesus Tuhanku. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku, amin, bila sudah bertemu, hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu, hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pimpinan-Mu di dalam ibadah untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Engkau sudah memimpin dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Kenaikan-Mu ke surga mengherankan kami, karena sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan apa yang menjadi harapan murid-murid-Mu maupun menjadi harapan kami umat-Mu yang hidup pada masa kini. Melalui kenaikan-Mu ke surga Tuhan, orang beriman menerima kuasa pada saat dipenuhi Roh Kudus. Orang beriman menjadi saksi Kristus,
untuk menuntun jiwa-jiwa datang kepada Tuhan agar diselamatkan. Engkau akan datang kedua kali seperti waktu engkau naik ke surga untuk memenuhi harapan murid-murid dan harapan kami orang-orang beriman yang hidup pada masa sekarang ini untuk memerintah sebagai raja di atas segala raja di dalam kerajaan 1000 tahun damai yang bersifat rohani. Kapan engkau kembali ke dunia ini kedua kali Tuhan? Itulah harapan dalam penantian kami sebagai orang-orang yang beriman kepadamu. Di tengah badai virus corona COVID-19 yang kami alami saat ini, karuniakan kuasa-Mu melalui Roh Kudus kepada kami yang percaya kepadamu, agar kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu untuk menuntun jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, agar diselamatkan. Karuniakan kami kekuatan untuk menanti dalam pengharapan akan kedatangan-Mu pada kali yang kedua, untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai secara rohani sebagai raja di atas segala raja. Kami berdoa bagi para dokter, para medis, Polri, TNI, instansi-instansi pemerintah yang di garis depan untuk menanggulangi COVID-19 dan keluarganya. Tuhan lindungi dan selamatkan agar badai corona COVID-19 dapat segera ditanggulangi. Kami berdoa bagi yang sakit, baik yang di rumah maupun yang diopnam di rumah sakit, yang diopnam di ruang isolasi maupun yang isolasi mandiri. Tuhan, dengarkan doa-doa mereka dan pengharapan mereka kepadamu. Jamahlah Tuhan, tolong dan sembuhkan mereka. Bagi yang kehilangan pekerjaan dan membutuhkan lapangan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang melamar pekerjaan dan merintis usaha pekerjaan baru, Tuhan berikan kemudahan-kemudahan supaya hidup mereka tidak diliputi kekhawatiran dan ketidakkepastian. Teguhkan iman mereka yang lemah, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga para korban virus corona. Kuatkan, beri ketabahan dan penghiburan, cukupkan keperluan serta kebutuhan mereka dengan segala kemurahan-Mu. Ampuni kami dan bangsa kami dari segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau lawat jemaat-Mu di rumah masing-masing. Berkati setiap rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Berkati usaha pekerjaan, mata pencariannya dengan berkat kemurahan Tuhan. Tolonglah Tuhan sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Yang dalam pencobaan kuatkan, beri kemenangan. Yang berusaha lanjut berikan kekuatan kesehatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang hidup dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Berkati korban-korban persembahan yang dipersembahkan jemaat-Mu untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati baik korban persembahan tatangan, makanan dan minuman, maupun yang mempersembahkan persembahan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Limpahkan berkat-berkat-Mu kepada jemaat-Mu, kepada pemerintah, bangsa, dan negara kami Indonesia, serta kepada seluruh umat yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, terimalah berkat anugerah Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, bimbingan serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai di dalam sepanjang langkah kehidupan kita masing-masing sampai Maranatha, sampai Tuhan Kristus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya kami menyampaikan pengumuman gereja. Ibadah umum hari Minggu
jam 7 pagi dan ibadah tengah minggu hari Rabu ya. Hari ini diadakan hari Kamis karena ada peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Maka untuk Rabu depan, untuk ibadah tengah minggu depan, kita mulai pada hari Rabu jam 5 sore. Akan disiarkan melalui live streaming sampai berakhirnya pembatasan sosial berskala besar dari pemerintah. Siaran live streaming bisa diikuti melalui Facebook Gideon Sunoto dan YouTube GBDI Wirosari. Tuhan memberkati. Dan mari kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,